Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh hadir selalu dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk belajar lagi Tuhan mengenal Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau boleh hadirkan Ciyose Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati dia Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Mu Tuhan. Sehingga kami yang lemah bisa dikuatkan Tuhan. Kami yang tidak berpengharapan, kami mempunyai harapan kembali Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami mau serahkan Tuhan pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Baik, silakan Ciyose. Belum di mute. Sebentar ya Ciyose. Oke. Akhirnya saya boleh bicara. Teman-teman, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa Malam. Senang banget bisa ketemu lagi ya. Meskipun kita lewat screen malam hari ini, cuman kita percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, kita berkumpul, Tuhan hadir di situ. Malam Om Ben. Iya, Om Ben jauh-jauh nih Om Ben ya, dari US. Oke, baik teman-teman, senang banget malam ini ketemu ya. Oke. Malam hari ini teman-teman aku lihat di IG itu seru banget, ternyata ini berseri gitu ya, nggak cuma drakor aja nih sekarang, nggak cuma drakor, dracin, dan film-film lainnya yang series, tapi ternyata PD pun juga sekarang udah mulai series gitu ya. Berarti kita masuk malam hari ini itu Fortitude. Fortitude itu malam hari ini adalah yang pertama tentang pengharapan ya, tentang bagaimana kita berharap, bagaimana kita bertahan di dalam badai gitu ya. Oke, teman-teman, kita mau lihat apakah saya bisa share screen ya? Udah di enable kah? Oke, saya coba ya. Bisa, Ci. Iya, oke. Oke, sebentar ya. Oke, apakah udah kelihatan? Ini rada nge-lag nih, sebentar ya. Ini di saya stop. Sekarang udah kelihatan belum ya? Bisa dilihat ya. Oke. Teman-teman, kita mau belajar gitu. Oh iya, mungkin belum ada beberapa teman yang belum kenal. Beberapa nih namanya udah tidak asing lagi ya. Cuman beberapa mungkin teman-teman belum kenal sama saya. Saya Felicia Yose, utusan dari Pewarta Shekinah, utusan dari komunitas Maria Yosef dan PDOMPKK Maria Bunda Karmel. Jadi kita tetanggaan, gak jauh ya. Oke, teman-teman, kita mau lihat malam hari ini kita masuk dalam Fortitude yang pertama. Waktu saya bawa doa, Tuhan mau bicara apa? Ini yang keluar dari Markus 4 ayat 31 sampai dengan 45. Ayat
Ya, ayat 35, sorry. Markus 4, saya salah ketik. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, kebalik ya. Oke, kita mau lihat, saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, saya stop share dulu ya. Ya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat tadi dari ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya, jadi hari sudah petang. Terus Yesus bilang, "Yuk kita bertolak yuk ke seberang." Gitu. Teman-teman, kalau kita lihat di perikop-perikop di atasnya, waktu sebelum perikop angin ribut diredakan ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Lalu perumpamaan tentang benih yang tumbuh, lalu perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Artinya apa? Sebelum perikop angin ribut diredakan ini, Yesus sedang mengajar. Yesus sedang mengajar para muridnya dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan ini capek banget gitu ya, abis ngajar ketemu dengan orang banyak, lalu kemudian hari sudah mulai petang, kayaknya kepengen istirahat nih. Kepengen apa ya, udah deh, enough, kesusahan satu hari cukup untuk satu hari, kenapa nggak mulai besok aja gitu? Kenapa kita nggak ke seberangnya besok aja? Teman-teman perhatikan kata petang. Hari mulai petang itu berarti kalau dilihat dari jam itu sekitar jam 5:30, jam 6, itu jam-jam rabun ya. Saya itu suka kalau olahraga sore-sore, mulai 5:30 gitu, 5:15, 5:30, 5:45, itu saya mulai sering kesandung-sandung. Kenapa? Karena rabun, nggak enak gitu. Pencahayaannya juga nggak enak. Teman-teman, arti kata petang di sini adalah satu keadaan, satu kondisi di mana kita nggak bisa melihat dengan jelas. Nggak enak banget saat kita nggak bisa lihat dengan jelas, dan Yesus bilang, "Yuk, kita ke seberang yuk." Kenapa nggak besok? Besok, pada saat hari cerah, matahari bersinar, kita bisa melihat dengan lebih jelas, gitu ya. Kita bisa melihat dengan lebih jelas, berapa lama lagi keadaan angin seperti apa, berapa lama lagi seberang itu kita nyampe ke seberang. Oh, oke, ternyata hanya ya katakan 10 menit lagi lah, 15 menit lagi lah kita sampai ke seberang, gitu ya. Tapi ternyata ini diajaknya adalah pada saat hari mulai petang. Teman-teman, ini satu permenungan buat kita, bahwa manusia itu seringkali suka dengan sesuatu yang bisa diukur, dengan sesuatu yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lihat. Contohnya apa? Sekarang kalau mau kemana-mana, kita buka dulu Gmap. Kita buka Google Map, kita lihat, 20 menit lagi ya, gue nyampe. Kurang lebih 20 menit lagi nyampe sana, gitu ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan ada halangan, atau ada apa, kita bisa dengan gampang kasih kabar, sorry ya, lagi ada accident di sini dan di situ. 15 menit lagi nih bebas dari macet dan sebagainya. Tapi ternyata, teman-teman, dalam perjalanan, Yesus melatih dan Yesus ngajak loh. Dia yang ngajak bahwa hari mulai petang, dia berkata, petang berarti ada satu kondisi yang betul-betul nggak enak. Satu kondisi yang kita begitu terbatas, kita begitu limited. Teman-teman, saya jadi ingat bahwa Yesus itu perumpamaannya adalah kita ini seorang domba, gitu ya. Anak saya pernah tanya, "Mami, kenapa sih domba? Kenapa nggak
serigala gitu, atau kenapa nggak kuda gitu kan? Kenapa kita ini domba? Teman-teman, kalau kita lihat nature-nya domba, domba ini adalah binatang yang begitu terbatas, begitu limited. Dia punya jarak pandang itu hanya 20 cm di depan dia. Dan dia nggak tahu, pada saat dia cari makan, tadinya saya pikir bahwa padang rumput itu adalah padang rumput luas gitu, gede gitu ya. Ternyata enggak. Waktu saya lihat padang rumput itu ternyata banyak batu-batunya juga. Jadi nggak selalu padang rumput yang hijau terus rumputnya, tapi seringkali di sini ada rumput, lalu kita jalan sedikit lagi baru ada rumput lagi gitu. Nah, si domba ini pada saat dia ada ketemu rumput, gembalanya akan kasih dia sign lewat tongkatnya, entah diketukkan atau bagaimana, sehingga domba ini, oh oke, ini waktunya makan, di sini ada rumput. Hanya rumput sedikit dia belum selesai makan, apakah dia akan, dia nggak tahu, rumput berikutnya di depan dia itu berapa meter lagi, berapa jauh lagi dia nggak tahu. Yang dia hanya percaya bahwa dombalanya berjalan, gembalanya berjalan di depan dia, pada saat nanti ada rumput lagi, gembalanya akan kasih sign sama dia. Jadi dia cuma percaya, teman-teman. Dia nggak tahu. Setelah rumput di hadapanku habis, setelah rezeki di hadapanku habis, berapa lama lagi aku bisa dapat? Berapa lama lagi aku bisa tahu? Teman-teman, ini adalah momen saat kita masuk ke dalam sesuatu yang petang. Dan Yesus izinkan, dia ajak kita untuk kita bertolak ke seberang, which is kita nggak tahu berapa jauhnya, kita nggak tahu, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Dia betul-betul ingin bahwa kita menghampiri dia sebagai seorang domba dengan segala keterbatasannya. Kita suka kalau kita jadi kambing. Kambing kan punya horn ya, Capricorn, punya apa sih, tanduk. Itu lambang kekuasaan, lambang kebisaan, lambang satu kemampuan. Dan kita senang kalau kita mampu, kita bisa, itu rasanya kita pede, kita confident. Ya, kita, wah, gue punya tabungan nih sekian, ada security dalam hidup kita. Teman-teman, bukan Tuhan nggak mengizinkan kita seperti itu, tapi yang dia mau adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sehingga dia ngajak kita pergi ke seberang, ke tempat yang kita nggak tahu, itu pada saat petang. Hari mulai petang. Di mana pandangan kita dari yang kita tahu, dari yang kita bisa, menjadi kita nggak tahu. Menjadi kita nggak bisa. Sama seperti bertolak ke tempat yang lebih dalam. Nggak bisa. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat dengan jelas. Teman-teman, ini makna domba yang sebenarnya. Dan ini adalah it's time untuk kita berpindah dari zona nyaman kita, dari zona kita yang kita serba tahu, menjadi zona iman. Ya, jadi zona nyaman menjadi zona iman. Enak nggak? Nggak enak. Nggak enak, teman-teman. Tapi inilah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan malam hari ini. Mulai dulu kita pindah dari zona nyaman kita, segala-gala yang kita tahu, segala-gala yang membuat kita merasa secure, segala-gala yang membuat kita merasa safe, kita tahu harus buat apa. Teman-teman, kalau semua bisa kita ukur, semua bisa kita kendalikan, kita nggak akan cari Tuhan. Dan Tuhan mau kita dekat sama dia. Domba, kalau dia nggak limited, mungkin dia nggak akan segitu berandalnya sama gembalanya. Tapi dia segitu berandalnya sehingga kalau dia udah mulai petang, itu dia akan mulai gelisah, kapan ya aku masuk ke dalam kandang? Kapan ya aku bisa masuk ke dalam kandang yang hangat bersama dengan kawanan yang lain? Kapan aku bisa masuk? Tapi kambing, begitu dia merasa intimidate, dia merasa ter-challenge, dia akan semakin menjadi liar. Tapi domba enggak. Semakin dia merasa dia nggak mampu, semakin dia merasa, aduh kenapa ya, ini gimana ya, kok rasanya udara mulai dingin, kok angin mulai bertiup, ini gimana, hari mulai gelap. Dia kan mulai gelisah dan masuk ke dalam kandang. Teman-teman, kandang ini adalah hadirat Allah. Bagaimana kita diajak untuk kita merindukan hadirat Allah saat kita diizinkan untuk hari mulai petang. Hidup kita mulai masuk ke dalam petang. Saat-saat seperti ini kita nggak tahu sampai kapan kondisi ini berjalan. Setiap hari di WhatsApp, di sosial media, saya dapat berita yang nggak enak. Yang sakit lah, yang rest in peace lah, gitu ya. Dan banyak dari kita yang mengalami kedukaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Teman-teman, semua serba tidak menentu, semua serba tidak jelas. Tapi Tuhan mau kita melangkah dengan masuk ke dalam zona iman. Oke? Lalu kemudian di ayat yang ke-36,
ayat yang ke-36 tadi bilang bahwa kemudian mereka meninggalkan orang banyak itu setelah Yesus ngajak mereka pergi ke seberang. Di ayat 36 dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Teman-teman, meninggalkan orang banyak artinya kita meninggalkan rutinitas kita. Kita meninggalkan habit kita. Kita meninggalkan sesuatu yang kita udah tahu. Gitu ya. Itu kita harus bisa meninggalkan orang banyak, kita sendiri, kita keluar dari hal itu. Dan yang harus kita garis bawahi lagi adalah mereka bertolak dan membawa Yesus beserta di dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Teman-teman perhatikan kata Yesus telah duduk. Jadi mereka bawa Yesus di dalam perahu mereka, bukan mereka yang ngomong loh, bukan mereka yang ngajak, Yesus ayo ikut ke dalam perahu kami. Karena dikatakan bahwa ada perahu-perahu lain yang juga menyertai dia. Tapi di sini dia bilang bahwa mereka membawa Yesus beserta mereka ke dalam perahu mereka di mana Yesus telah duduk. Teman-teman, kalau malam hari ini kita boleh berkumpul di sini. Kalau kita boleh kenal Yesus di dalam hidup kita, dalam masa muda kita, itu adalah Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Jadi, Yesus yang duluan duduk di dalam hidup kita. Dia yang duluan duduk di dalam perahu kita, ya, sehingga kemanapun kita pergi, dia ada bersama dengan kita. Why? Because he chose us. Karena dia udah pilih saya, dia udah pilih teman-teman. Dia udah duduk dulu di dalam hidup kita. That's why kemanapun kita pergi, teman-teman, ada Yesus yang selalu menyertai. Oke? Nanti kita lihat ya. Lalu kemudian ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Teman-teman, seringkali kita merasa bahwa kalau kita udah kenal Tuhan, kita udah pelayanan, kita udah masuk dalam komunitas, ya sekalipun ada masalah, nggak parah-parah banget lah. Kita punya Tuhan, Tuhan akan menjaga hidup saya. Betul! Teman-teman, Tuhan 1000% dia akan jaga hidup kita. 1000% dia akan jaga kita. Sebab dia adalah penjaga kita yang gak pernah terlelap. Itu gak usah kita ragukan. Tapi seringkali saat kita dapat masalah, saat kita dapat kekecewaan dalam hidup kita, entah sakit, entah kita kehilangan orang yang kita cintai, satu hal yang begitu berat, ada badai yang terjadi dalam hidup kita menjadi kecewa. Dan kekecewaan ini menjauhkan kita dari Tuhan, kita nggak lagi percaya sama Tuhan. Kita mulai bertanya, Tuhan, bener nggak sih Engkau ada? Tuhan, bener nggak sih cinta mula-mula yang dulu aku rasa waktu SHDR, itu masih ada sekarang? Tuhan bener apa enggak? Teman-teman, kita mulai masuk ke dalam satu keraguan-raguan. Kita mulai digoyang. Inilah sebabnya di awal ayat 35, Yesus pindahin dulu kita. Dari zona nyaman kita masuk ke dalam zona iman. Karena jika badai itu mulai ada dalam hidup kita perlu tahu satu hal, bahwa Yesus menyertai kita dan dia ada bersama dengan kita. Dan dengan iman yang kita punya pengharapan. Kita tahu kenapa kita firm, kenapa kita yakin dalam hidup kita. Karena Yesus yang udah duduk duluan dalam perahu hidup kita. Ya. Dan pada saat itu, taufan mulai mengamuk, ombak menyembur masuk. Teman-teman, saat ombak itu menyembur masuk, dia nyemburnya nggak pelan-pelan kan? Dia nyemburnya nggak slow motion. Tapi saat ombak menyembur masuk, dia akan langsung pure gitu. Lihat, bisa kelihatan di background saya, saat ombak itu begitu mengamuk dengan dahsyatnya, itu kan dengan cepat. Dia akan bang, bang, bang gitu, dan dia akan masuk ke dalam perahu. Teman-teman, ombak yang masuk dan menyembur ini adalah seperti serangan dalam hidup kita. Saat kita mulai kecewa, saat kita mulai bertanya, Tuhan, Engkau ada atau tidak? Tuhan, benar nggak sih kamu sayang sama saya? Tuhan, benar nggak bahwa Engkau Allah yang mampu menyelenggarakan? Tuhan, benar nggak bahwa Engkau adalah gembala yang baik, bahwa aku tidak pernah kekurangan? Kok kenyataannya beda? Kok kenyataan yang aku lihat seperti ini? Teman-teman, hidup kita harus kita lihat dari kacamata Tuhan. Hidup kita harus kita lihat dengan iman yang kita miliki. Teman-teman, saat kita melihat hidup kita pakai pola pikir kita, pola pikir dunia, kita akan penuh dengan kecewaan. Dan disitulah serangan akan mulai masuk. Ombak yang menerjang, ada attack yang mulai masuk, disinilah iblis mulai kerja. Akan ada serangan yang masuk, kenapa? Karena kita buka celah.
Karena kita mulai ragu-ragu sama Tuhan. Karena kita mulai nggak firm. Apakah benar? Aku udah pelayanan sekian tahun Tuhan. Aku udah buat ini dan itu untuk Engkau. Dan kenapa ini semua aku alami? Teman-teman, setiap pagi saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi satu hal yang saya minta, hari ini dalam setiap peristiwa yang kau izinkan terjadi, biarkan aku boleh melihat tangan-Mu ada di mana. Biarkan aku boleh melihat Yesus Engkau ada di mana. Engkau bicara apa lewat peristiwa itu. Dalam setiap peristiwa sepanjang hari itu, teman-teman di pagi hari itu yang saya doakan. Karena banyak kali kalau kita pakai pola pikir yang salah, kita akan kecewa sama Tuhan. Sementara kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang memelihara kita, tahu di kepala, tapi nggak hidup dalam hati kita. Iman itu nggak turun sampai ke hati. Sehingga akhirnya kita begitu gampang kehilangan harapan. Kenapa? Karena kita nggak cukup tahu Yesus kita itu seperti apa. Ya, jadi jangan biarkan ombak masuk, menerjang, dan akhirnya memenuhi perahu hidupmu sehingga akhirnya kita menjadi tenggelam. Mulai penuh dengan air dan tenggelam, kita mulai nggak bisa lihat Yesus ada di mana. Teman-teman, kita lihat lagi di ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus lagi tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mungkin bukan gitu nanyanya, tapi gini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Begitu panik, begitu marah, begitu jengkel. Kenapa Yesus bisa diam aja di situ? Teman-teman, Yesus sedang tidur di buritan. Saya mau kasih tahu dulu, ada nggak sih teman-teman yang tahu buritan itu apa? Dalam sebuah kapal, buritan itu posisinya di mana? Ada yang tahu kah? Jadi kalau satu kapal, ya teman-teman ya, buritan itu posisinya ada di belakang. Ada di bagian belakang kapal, itu buritan. Dan biasanya untuk di kapal-kapal perang, buritan ini untuk landing helikopter. Helikopter tuh landingnya di situ, untuk kapal perang yang gede gitu ya. Tapi di setiap kapal itu ada buritan, buritan itu posisinya di belakang. Dan di belakang ini, meskipun posisi dia di belakang, tapi ternyata di buritan ini ada bagian yang esensial dari kapal. Ada instrumen pengendali kapal. Saya lupa namanya apa. Tapi ada instrumen pengendali kapal di buritan itu. So, teman-teman, Yesus itu tidur di buritan. Dia ada di bagian belakang kapal. Teman-teman, kenapa Yesus tadi dikatakan bahwa dia masuk ke dalam hidup kita? Dia telah duduk di dalam perahu hidup kita. Jadi kalau Yesus masuk duluan, dia yang cari tempat duduk buat dirinya sendiri. Dia pilih tempat duduk di belakang. Teman-teman, kalau kita duduk di belakang, kita akan bisa melihat jelas di depan itu terjadi apa aja. Tapi kalau kita duduk di depan, bisa jadi kita nggak tahu di belakang ada apa. Teman-teman, saat Yesus duduk di belakang dalam hidup kita nggak, ada kala kita nggak bisa lihat Yesus. Ada kala kehadirannya kita nggak rasa. Tapi dia selalu bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia selalu tahu apa yang ada di hadapan kita. Dia tahu saat kita berdiri atau kita duduk. Dia tahu saat kita belok kiri atau kita belok kanan. Yesus selalu tahu. Why? Because He gets our back. Karena dia pegang kita saat kita lemah, saat kita jatuh, saat kita mulai oleng, Yesus akan berdiri dan dia akan tangkap kita. Teman-teman, itu sebabnya dia ada di buritan, dia lagi tidur di sebuah tilam. Teman-teman, kita perlu tahu seperti apa sih Yesus kita. Yesus kita adalah Yesus yang sangat nggak pernah paksa-paksa kita. Nggak pernah paksa kita. Jadi meskipun dia tahu, saya rasa dia meskipun Yesus itu tertidur di buritan dan di sebuah tilam, tapi dia tahu. Dia pasti berasa lah ya, pada saat taufan mengamuk, itu kapal nggak imbang, itu kapal terombang-ambing. Lalu minimal ombak menyembur masuk, sedikit banyak Yesus basah lah. Meskipun dia pakai jas hujan kek, pakai APD kek gitu ya, basah lah minimal gitu kan, pasti basah. Tapi sebelum kita mengizinkan Yesus untuk bekerja dalam hidup kita, teman-teman, Yesus itu dia nggak pernah tinggalkan kita. Tapi dia nggak lalu yang
saya akan ambil alih. No, teman-teman, Yesus bekerja sejauh mana kita buka hidup kita. Yesus bekerja buat kita sejauh mana kita izinkan Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Bukan Yesus nggak bisa. Teman-teman, karena Yesus terlalu cinta sama kita, dia nggak mau paksa-paksa kita. Dia akan tunggu kita, what do you want? Apa yang kamu inginkan? Itu sebabnya saat dalam perikop mujizat-mujizat kesembuhan, seringkali Yesus bertanya kepada orang yang akan dia sembuhkan, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Kamu mau apa? Atau maukah engkau sembuh? Sejauh kita menginginkan Yesus bekerja, sejauh itu teman-teman dia bisa bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi sadari meskipun kita nggak bisa lihat, kadang-kadang kita kehilangan harapan, kita kehilangan iman kita, tapi Yesus itu selalu duduk di belakang. Dan perhatikan, Yesus tidur di tengah badai. Artinya, Yesus itu adalah satu pribadi yang penuh dengan damai sejahtera. Saat hidup kita bawa Yesus, harusnya ada aroma Yesus dalam hidup kita. Siapa di sini yang suka makan durian? Ini aku nggak bisa lihat muka teman-teman. Aku cuma bisa lihat mukanya Joanna doang, gitu ya. Sama mukanya Risa, gitu. Cuman nggak tahu, teman-teman di sini siapa yang suka makan durian? Risa suka makan durian, Riz? Enggak. Joanna? Suka ya? Durian. Sekarang lagi ini kan ya, durian montong, durian palu gitu ya. 500 gram gitu. Itu enak banget gitu. Teman-teman, kalau kita doyan durian, itu kita happy banget lihat durian gitu. Apalagi kalau yang gendut-gendut, nih kayak dagingnya montok banget nih gitu. Kayak kita udah berasa, gila nih manis banget, enak banget. Tapi jangan ngomong begitu sama orang yang nggak suka durian. Mohon maaf. Mereka akan marah-marah gitu. Contohnya apa? Adik saya tuh nggak suka durian. Jadi dulu kalau beli durian, kalau mama saya beli durian, itu dia akan bungkus itu durian kayak narkoba. Jadi dia masukin di kotak, terus dia betul-betul dia rapet gitu ya, terus dia seal gitu, dia masukin lagi di kotak yang lebih besar, dia tutup lagi, dia seal lagi gitu. Jadi kalau kita mau makan durian, capek banget, kayaknya berjuang banget sih mau makan durian gitu, karena dilapis supaya nggak kecium baunya. Tapi teman-teman, adik saya somehow, karena begitu bencinya dia sama durian, dia bilang, gue tahu nih ada durian di kulkas ini. Kita udah diem aja, nggak ada yang berani ngomong kan, karena itu durian sudah disembunyikan begitu rapi dan begitu rupa gitu ya. Jangan sampai ketahuan apa yang kita lakukan ini. Aduh, dibungkus koran segala macam deh, pokoknya nggak ketahuan deh, biar durian itu dikira pempek itu pokoknya. Dibungkus koran rapi, masuk freezer, udah segala macam. Teman-teman, sama halnya kalau kita makan durian, udah nggak ketahuan duriannya, tapi tiap kali abis saya makan durian, nggak banyak lah, ya paling 2-3 biji gitu ya, makan durian tuh gendut-gendut gitu kan, itu udah rasanya udah bahagia banget ya, itu surga dunia pokoknya deh. Adik saya bisa ngomong, lu jangan deket-deket gue tahu lo habis makan durian, kata dia gitu. Terus dia juga nggak suka yang namanya jengkol, petek, nah itu saya suka tuh ya. Dia juga ngomong, lu jangan deket-deket gue, 3 hari lagi lu baru boleh ngomong sama gue. Teman-teman, apa yang saya mau ngomong gitu lewat ilustrasi ini, sama halnya, kalau kita dekat sama Yesus, Yesus ada di dalam kita, harusnya orang-orang di sekitar kita pun bisa mencium aroma Yesus yang keluar dari kita. Ada aromanya, kecium baunya gitu loh. It should be, Jesus is stronger than durian. Dan durian palu, durian montong, durian segala macam jenis durian. Musangking, semua gala-gala deh. Harusnya Yesus itu lebih stronger dari itu. Ya, jadi kalau sampai hidup kita ini orang nggak bisa cium aroma Yesus dalam hidup kita, itu tanda tanya loh. Ada yang salah berarti dalam hidup kita. Ada yang salah. So teman-teman, make sure gitu loh, bahwa betul-betul saat Yesus pun ada di dalam kita, apa yang ada di dalam Yesus itu, damai sejahteranya dia, kelembutan hatinya, karakternya, itu juga hidup di dalam kita. Sesi 7 SHDR, diubah serupa Kristus. Itu loh tujuan hidup kita. Semakin kita berjalan bersama dengan Yesus, semakin aroma itu kental dalam hidup kita. Dan semakin orang bisa rasa. Dari mana rasanya? Sama kalau kita pakai parfum ya, saya pernah nganterin Tante Esther pulang. Di dalam mobil waktu itu.
Sampai 3 hari teman-teman, itu jok mobil saya wangi banget. Sampai itu parfum mobil nggak kecium. Seat belt yang dia pakai pun wangi banget. Nah teman-teman harusnya begini. Kalau kita bawa Yesus dalam hidup kita juga wangi. Hidup kita penuh iman. Dari mana kelihatan? Dari pola pikir kita. Pola pikir kita dalam menghadapi satu hal, dalam menghadapi satu masalah, harus beda dengan pola pikir orang yang nggak ada Yesus di dalam hidupnya. Pola pikir kita, terus kemudian tingkah laku kita, bagaimana kita perlakukan orang lain, bagaimana sikap kita terhadap uang, bagaimana kita punya belas kasih sama orang yang membutuhkan. Itu beda, teman-teman. Cara kita menyapa orang, cara kita bicara, cara kita marah sekalipun beda. Ya. Jadi akan ada satu perubahan-perubahan seperti ini gitu loh, ya. Jadi make sure bahwa saat Yesus ini bisa tidur di dalam badai, di tengah badai Yesus ini bisa tidur, hal yang sama harus bisa kita lakukan. Kalau kita bawa Yesus dalam hidup kita, teman-teman, kita akan penuh dengan damai sejahtera. Enggak usah, iman itu bukan perasaan, ya. Jadi sekalipun kita sedang dalam kita galau, kita gundah, kita di tengah COVID seperti ini, semua bisnis, semua ekonomi turun, semua sektor terimbas, kita nggak tahu kapan ini akan selesai. Teman-teman, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selalu kita bisa melihat perspektif kita akan selalu positif. Di tengah hal yang nggak enak, kita akan bisa melihat Tuhan lewat PPKM ini, lewat lockdown, apa sih yang baik yang kau kerjakan dalam hidup? Keluarga bisa kumpul bareng, gitu ya. Jangan fokus kepada stresnya. Dan ini pola pikir nih teman-teman. Apakah benar Yesus yang duduk dalam perahu hidup kita itu bisa merubah haluan hidup kita, perahu kita? Apa kita tetap ngeyel, yang tadi ngeyel makin ngeyel, gitu ya? Harus ada satu perubahan yang terjadi. Dan yang penting adalah parameternya ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau kita kenal Yesus, kita melayani, kita berkomunitas, tapi hidup kita penuh dengan kekhawatiran, hidup kita penuh dengan ketakutan, isinya ribut terus, sama pacarnya ribut, sama teman komunitasnya ribut, sama teman kerjanya bete, sama teman komunitasnya jengkel, sama keluarganya banyak masalah gitu ya. Teman-teman nggak ada damai sejahtera dalam hidupmu. Tapi seperti Yesus, bagaimana saat masalah ada, badai itu ada, Yesus ini tetap tinggal tenang, bahkan dia tidur. Adalah satu lambang bahwa hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Teman-teman, hal ini yang harus mendasari pengharapan kita di tengah segala masalah hidup kita. Yesus kita adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Yesus yang selalu duduk di buritan dalam hidup kita. Dia selalu melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dan kita ada di hadapan Yesus. Oke. Lalu kemudian, murid-muridnya mulai bangunin Yesus tadi ya. Guru, kamu nggak peduli ya kalau kita binasa. Teman-teman, seringkali kita pun juga kayak gitu. Dan Yesus juga seringkali membiarkan kita untuk berusaha sendiri dulu. Ya udah, coba aja deh dulu, gitu ya. Pada saat kita nggak mampu, pada saat kita nggak bisa, kita baru ingat ada Yesus di belakang. Jesus is at the back. Ada Yesus di belakang, ada Yesus yang kita bawa di buritan kapal kita. Ada Yesus di sana, kita baru bangunin Yesus. Teman-teman jangan kebalik. Tapi setiap peristiwa yang ada dalam hidupmu, libatkan Yesus. Ya, ingat bahwa ada Yesus di belakang. So, let him do something dulu. Ya, teman-teman seringkali kita menjadi marah. Kenapa? Kita menjadi kecewa. Karena kita berjalan dengan maunya kita. Kita berjalan dengan haluan yang kita mau. Kita lupa untuk melibatkan Yesus. Kita lupa untuk tanya sama Yesus. Even dalam hal yang paling kecil sekalipun. Ini saya alami waktu kemarin ini saya cat rumah. Saya pikir rasanya cat rumah ini kan satu hal yang ya udahlah ngecat asal ketemu tukang yang bagus, ketemu harga yang pas, ya udah dikerjain aja. Teman-teman saya tidak berdoa pada saat cat rumah. Saya berpikir bahwa ini adalah hal yang sepele gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kacau balau. Tukangnya kacau, kerjaannya kacau, ya otomatis duitnya juga kacau gitu, karena kerjaan kacau harus diulang berkali-kali. Teman-teman, waktu di tengah-tengah saya mulai
jengkel dan saya mulai marah sama si tukang gitu ya. Saya mulai marah dengan si orang ini. Saya diingatkan, kamu bawa doa nggak sebelum pekerjaan ini dilakukan? Apakah kamu tanya kepadaku? Meskipun cuma ngechat aja, kamu tanya nggak? Teman-teman bayangin, saya order kode chat. Ya, kode chat sesuai dengan kodenya. Itu datang, dibuka, warnanya sama. Tapi begitu ditempel di tembok saya, warnanya bisa beda. Tukangnya bilang, saya nggak tahu. Saya bilang, ya udah, kenyataannya ini beda. Tapi teman-teman lewat peristiwa itu, saya belajar lagi dan saya ditegur lagi bahwa peristiwa besar atau kecil, tanya sama Tuhan, tanya sama Yesus, konsul sama dia, gitu ya. Lalu singkat kata, pembangunan berjalan dan saya ada bikin gudang gitu di belakang rumah saya. Lagi-lagi saya hanya berpikir bahwa oh ya udah dikerjain gitu ya. Teman-teman, apa yang terjadi? Saya lupa berdoa untuk tukang yang bekerja di rumah saya. Hari kedua tukang itu bekerja, kakinya ketancap keramik di belakang sehingga puji Tuhan itu nggak sampai dalam gitu ya, tapi itu darahnya heboh. Darahnya heboh. Itu saya sampai pusing lihat darahnya dan lagi-lagi saya diingatkan berdoa nggak. Jadi dalam segala hal teman-teman, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Yesus ada dalam perahu kita, semakin kita perlu ngomong sama Yesus from A to Z, from beginning to the end. Segala rencana kita, segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita tanya sama Yesus. Mungkin dalam rencana-rencana bisnis, dalam pekerjaanmu, dalam segala hal yang teman-teman mau lakukan, dalam relasimu, dalam pelayananmu, besar atau kecil, mau beli handphone, mau ganti handphone, tanya sama Tuhan. Boleh atau enggak. Teman-teman, kembali lagi, libatkan Yesus, ingat dia yang ada di belakang, di buritan dalam hidup kita. Yesus yang selalu got our back. Dia yang selalu ada pada saat kita jatuh. Ya. Dan waktu murid-muridnya bangunkan dia, Yesus nggak marah. Dia cuma bilang kepada dia menghardik danau dan dia berkata kepada angin, diam, tenanglah. Teman-teman, ini adalah hardikan Tuhan buat kita. Teguran Yesus buat kita bagaimana kita harus tinggal tenang. Kalau kita nggak tenang, kalau hati kita itu galau, kalau hati kita itu kacau, teman-teman kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Diperlukan satu ketenangan. Semakin kita dekat dengan Yesus, pada akhirnya teman-teman, kita akan masuk dalam keheningan. Pada akhirnya teman-teman, kita akan bisa tenang. Dalam satu masalah yang begitu pelik, kita harus ambil keputusan, di situ kita harus tenang. Kita harus bisa masuk ke dalam batin kita bisa masuk ke dalam hati kita, bagaimana kita harus tenang untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk dapat satu keyakinan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan kita menjadi kecewa pada saat ada badai, udah ada Yesus, tapi kenapa Yesusnya diem aja? Udah ada Yesus, kenapa dia tidur aja? Dia nggak sayang sama aku. Teman-teman, Yesus izinkan badai itu terjadi dalam hidup kita. Masalah itu ada. Kenapa? Seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Ya. Summary-nya begini, teman-teman baca ya. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Bahwa kalau ada kesengsaraan dalam hidup kita, ada masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, maka di situ akan menimbulkan satu ketekunan. Kenapa ada ketekunan? Karena masalah itu akan menggiling kita sehingga akhirnya, aduh Tuhan, aku harus gimana ya? Aku harus buat apa ya? Kita akan menjadi tekun. Kita akan lebih tekun berdoa. Kita akan lebih tekun berusaha. Dan ketekunan itu pada akhirnya menimbulkan tahan uji. Kita menjadi orang yang firm. Kita jadi orang yang strong. Kayak bau duren gitu ya. Kita menjadi tajam gitu. Dan tahan uji ini akhirnya menimbulkan satu pengharapan. Pengharapan iman kita dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Yeremia 17 ayat 7. Pada saat kita hanya berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Semakin kita lemah, teman-teman, semakin kita menjadi seperti domba yang perlu digendong. Saya itu punya ini di meja doa saya, bentar ya. Saya punya Yesus, kelihatan nggak? Sama domba kecil.
Kecil banget dombanya. Ini dikirimin sama teman saya karena dia tahu gitu saya suka banget sama Mazmur 23. Terus waktu saya lihat, saya doa, saya pandang-pandang gitu ya. Teman-teman kelihatan ya. Ini kenapa ya dombanya kecil banget gitu kan. Terus saya lihat bahwa oh ini loh saya di hadapan Tuhan. Ini kecil banget teman-teman. Ini cuma sekuku jempol saya loh. Ya kuku jempol saya gede ya. Mungkin kalau kukunya Bernard mungkin setengahnya kali ya. Tapi kalau di kuku saya ini cuma benar-benar sekuku jempol doang. Kecil banget. Teman-teman, ini menjadi satu permenungan buat saya. Bahwa ternyata dalam hidup saya ini cuma sekecil ini loh. Semakin saya kecil, semakin Tuhan akan menggembalakan saya. Semakin saya nggak berdaya, semakin Tuhan akan gendong saya. Bertolak belakang dengan dunia ya. Dunia bilang bahwa kita harus kuat, kita harus bisa, kita harus mampu, kita harus sanggup. Teman-teman, firman Tuhan katakan bahwa kesanggupanku adalah melakukan pekerjaan Allah. Kalau aku bisa, itu adalah Tuhanku yang bisa. Tuhan yang mengerjakan segala perkara di dalam hidup. Betapa kecilnya saya di hadapan Tuhan. Semakin saya kecil, semakin saya nggak mampu. Semakin Tuhan akan karunia-Nya besar, rahmat-Nya juga besar dalam hidup kita. So, teman-teman jangan hilang pengharapan di dalam badai, di dalam iman, di dalam masalah gitu ya. Tapi selalu ingat, dan apa yang harus menjadi dasar pengharapan kita adalah kita kenal Yesus kita itu adalah Yesus yang seperti apa. Yesus yang terlebih dulu panggil kita, Yesus yang terlebih dulu pilih kita, bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang lebih dulu duduk dan masuk ke dalam hidup kita. Ya. Lalu kita tahu bahwa Yesus kita itu adalah Yesus yang sangat sayang sama kita. Begitu sayangnya dia, sampai dia nggak bisa paksa kita. Dia hanya bisa menunggu, itu sebabnya ada lukisan di mana Yesus ketok pintu dan itu nggak ada handle-nya. Dia hanya tunggu kapan kita buka. Sebesar apa kita buka hidup kita, sejauh itu teman-teman Yesus bisa masuk dan bekerja dalam hidup kita. Sebelum murid-muridnya bangunkan dia, Yesus nggak kerja. Padahal kalau dalam hati aja dia ngomong, diamlah, tenang kepada danau dan angin. Saya yakin danau dan angin akan tenang kok. Atau surut sekarang, surut kok. Yesus hanya perlu berkata dalam hati. Tapi kenapa Yesus biarkan dulu murid-muridnya berjuang? Dan dia tunggu sampai muridnya bangunkan dia. Dia tunggu sampai kita sadar kehadirannya dalam hidup kita. Baru dia bisa lakukan sesuatu. Teman-teman, karena dia begitu mengasihi kita. Dia begitu cinta sama kita. Dia akan pakai segala peristiwa, dia akan pakai segala apa yang ada di sekeliling kita untuk kita berpaling dan kita nengok keburitan di belakang kita. Bahwa dia ada di sana. Teman-teman, karena dia cinta sama kita. Sama ya, kalau kita nggak cinta sama orang kan bodoh amat. Dia nggak perlu cari kita lah. Tapi kita akan cari perhatian untuk orang yang kita kasihi, untuk orang yang kita sayangi. Gitu. Itulah Yesus kita. Dan Yesus kita adalah Yesus yang bisa mendiamkan angin dan badai. Yesus yang begitu luar biasa. Dan Yesus yang nggak pernah kemana-mana. Yesus yang tidur dalam hidup kita. Bukan tidur, Yesus yang selalu tinggal tetap di buritan dalam hidup kita. Jadi ini adalah dasar pengharapan kita. Teman-teman, kenapa kita berharap? Kenapa kita tahan uji? Kenapa kita punya alasan untuk kita bertahan di dalam masalah-masalah dalam hidup kita? Karena kita tahu, kita punya Yesus yang besar, karena kita begitu kecil dalam hidup ini. Ya, dan dia selalu ada bersama dengan kita. Dan bersama dengan Yesus, teman-teman, akan ada damai sejahtera. Semakin kita nggak sanggup, semakin kita nggak mampu. Semakin Yesus yang akan mampukan kita. Seperti Rasul Paulus bilang, di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Teman-teman, berani nggak kita bilang seperti itu? Jadi dalam endurance kita, ketabahan kita, fortitude kita dalam kita menghadapi masalah hidup kita, peristiwa-peristiwa yang nggak enak dalam hidup kita, berani nggak? Untuk kita menjadi semakin kecil. Untuk peristiwa itu rasanya, Tuhan masalah ini begitu besar gitu ya. Tuhan bilang bahwa nggak apa-apa. Kalau diizinkan kita masuk ke dalam petang, diizinkan bahwa kita nggak tahu seberang itu tujuan kita itu berapa jauh lagi dari tempat di mana kita berada. Kita nggak tahu angin ini bertiup berapa lama. Menurut perakiraan cuaca nggak ada angin. Tapi kenapa tiba-tiba seperti ini Tuhan? Teman-teman, jangan bertanya sama Tuhan. Jalan aja. Seperti bangsa Israel selama 40 tahun dia jalan aja. Dia nggak tahu berapa jauh lagi tanah terjanji.
Kadang bersungut-sungut, kadang marah-marah. Teman-teman, what you have to do is just walk. Selama Yesus ada di hadapan kita, selama Yesus ada bersama dengan kita, teman-teman, kita punya alasan yang kuat untuk kita berharap dan kita tidak kehilangan iman kita. Amin. Oke, teman-teman, saya mau tutup firman malam hari ini. Saya mau share, bentar ya, semoga bisa. Saya share sound aja ya. Sebentar ya. Teman-teman, masuklah. Sekarang kita mau masuk hening. Biarlah lagu ini boleh mengantar kita dan kita boleh merasakan betul-betul Yesus yang hidup di dalam kita. Ya. Aku boleh kasih akses kah untuk audio aja, audio share? Oke, thank you. Oke. Ketika badai hidup menerpa, Sadari ketika badai itu datang dalam hidupku, ku taruh harapku kepadamu. Ketika kenyataan berbeda, ku tetap percaya kepadamu. Ketika badai hidup menerpa, ku taruh letakkan badai itu di tangan Tuhan saat ini. Ketika kenyataan berbeda, Sekalipun kau penuh dengan kekecewaan, percaya kepadamu. tetaplah percaya kepada Yesus yang mengasihi. Engkau penolongku, Yesus yang menjaga penjagaku. 24 jam dalam hidup kita. Engkau pengharapan di hidupku. Engkau yang ku Sebab hanya Dia yang kita perlukan dalam hidup kita. Oh Yesusku, Yesus yang gak pernah mengecewakan kita. pujian Angkat hati dan pujianmu kepada Yesus saat ini. Engkau penolongku, Hanya Dia yang sanggup menolong engkau. penjaga. Hanya Dia yang sanggup menjaga engkau. Engkau pengharapan di hidup. Hanya Dia yang bisa kita harapkan tanpa kita menjadi kecewa. Engkau yang ku perlu. Oh Yesusku, segala pujian bagimu.
Yesus, benar Tuhan, bahwa Engkau adalah penolong dan penjaga kami. Engkau Yesus yang gak pernah terlelap memangku dan menggendong kami. Yesus, saat ini, jika ada badai dalam hidup kami, jika ada masalah dan peristiwa yang mengecewakan kami, peristiwa yang tidak kami mengerti, peristiwa yang kami nggak tahu Tuhan, bagaimana kami harus berjalan, peristiwa yang kami nggak ngerti bagaimana jalan keluarnya. Tuhan, biarkan kami mau datang kepada Engkau. Kami mau datang dan kami mau tengok bahwa Engkau ada di buritan dalam hidup kami. Engkau Yesus yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Tuhan, tambahkan iman kepada kami malam hari ini. Biarlah kami boleh semakin mengerti apa yang Kau buat dalam hidup kami. Dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kami alami. Dalam setiap masalah yang Kau izinkan ada. Biarlah Yesus kami boleh semakin kuat. Kami boleh semakin mengerti dan mengenal Engkau dalam hidup kami. Kau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kalau Engkau boleh ingatkan kami lagi. Bahwa Kau adalah dasar yang kuat untuk kami berharap. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Hanya kepadamu Tuhan kami dapat gantungkan segala harapan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami. Yesus, ajar kami. Untuk kami boleh menjadi kecil. Untuk kami boleh menjadi lemah di hadapan-Mu. Sebab ketika kami kecil dan ketika kami lemah. Ketika kami nggak bisa Tuhan. Disitulah kami membutuhkan Engkau. Disitulah Yesus kami mengandalkan Kau 1000% dalam hidup kami. Disitulah Yesus mujizat-Mu boleh Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Untuk segala isi hati-Mu yang Kau sampaikan buat kami. Secara khusus hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Anak-anak-Mu yang bersekutu malam hari ini. Biarlah Yesus kiranya Engkau adalah Yesus yang boleh hadir di tempat di mana mereka berada. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah saat ini Engkau sendiri yang melawat mereka. Engkau sendiri yang ada di tempat di mana mereka berada. Bagi mereka yang kekurangan iman saat ini Yesus, Kau tambahkan bagi mereka. Mereka yang kecewa, Kau kembalikan Yesus pengharapan mereka. Yesus, biarlah mereka boleh selalu baru di dalam Engkau. Kau boleh perbarui cinta mereka, perbarui hati mereka, perbarui pengenalan dan pengertian mereka akan Engkau. Dan hamba mau berdoa bagi PD ini, bagi Youth KAG. Biarlah tim di tempat ini juga umat boleh semakin dalam mengenal Engkau. Mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat. Biarlah kami terus boleh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, hamba sudah selesai berkata-kata, tapi kuasa-Mu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Biarlah kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin mengenal Engkau, dan kami berani untuk berjalan bersama Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat, hanya bagi nama-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.